Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Wulandari dengan NIM 200053136. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bank dan kebijakan moneter. Materi yang pertama yaitu uang dan lembaga keuangan. Pengertian uang. Uang dalam wujud terdiri dari lembaran-lembaran kertas dan keping-kepingan logam yang dicetak dan dicap yang pengaruhnya amat besar dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, membuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Uang itu sendiri digunakan masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Adapun sejarah uang, yaitu masyarakat yang masih primitif, kehidupannya masih sangat sederhana. Hal ini pernah dialami oleh nenek moyang kita. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengambil dan memanfaatkan barang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Perkembangan peradaban manusia juga menggeser tujuan kegiatan produksi masyarakat. Semula, masyarakat memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu berkembang menjadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain untuk dijual. Selanjutnya, terjadilah perdagangan dengan cara tukar-menukar antara barang dengan barang lain yang dinamakan barter atau pertukaran in natura. Pertukaran barang dengan barang dapat terjadi jika syarat-syarat terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya yang pertama yaitu orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus memiliki barang yang akan ditukarkan. Orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang akan dipertukarkan tersebut pada waktu yang sama. Barang-barang yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai yang sama. Manusia mulai menggunakan uang barang dalam melakukan pertukaran. Contoh uang barang yaitu garam, senjata, dan kulit hewan. Pada umumnya, benda-benda yang digunakan sebagai uang barang oleh masyarakat setempat memiliki sifat-sifat, yaitu digemari oleh masyarakat setempat, jumlahnya terbatas, memiliki nilai yang tinggi. Namun, dalam kenyataannya, uang barang tersebut masih mengandung kelemahan. Salah satunya, sulit dipindahkan, tidak tahan lama, sulit disimpan, nilainya tidak tetap, sulit dibagi tanpa mengurangi nilainya, bersifat lokal. Karena kesulitan pertukaran dengan menggunakan uang barang tersebut, mendorong manusia untuk menetapkan benda yang dapat digunakan sebagai perantara tukar-menukar. Benda yang dianggap cocok sebagai alat tukar-menukar adalah logam. Pada masa lalu, logam yang digunakan sebagai uang adalah emas atau perak. Alasan masyarakat memilih emas atau perak sebagai alat pertukaran adalah salah satunya emas dan perak merupakan barang yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat karena memiliki nilai yang tinggi dan jumlah yang langka. Selanjutnya, jika dipecahkan nilainya tetap atau tidak berkurang. Selanjutnya, tahan lama atau tidak mudah rusak. Akan tetapi, penggunaan emas dan perak juga masih mengandung kelemahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pertukaran masyarakat. Kelemahannya yaitu jumlahnya sangat terbatas, sehingga tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pertukaran. Selanjutnya, kandungan emas tiap daerah tidak sama sehingga menyebabkan persediaan emas tidak sama. Adapun jenis-jenis uang. Berdasarkan bahan, jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, maka jenis uang terdiri dari dua macam. Yang pertama, uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas atau perak, dan perunggu, dan bahan lainnya. Biasanya, uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Di Indonesia, uang logam terdiri dari pecahan 50, 100, 500, dan 1000. Selanjutnya, uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari.
Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Pecahan uang kertas di Indonesia adalah dimulai dari nilai 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, dan 100.000. Adapun jenis uang berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri: yang pertama, uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Yang kedua, uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biljet giro, traveler, dan kredit card. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti rupiah hanya berlaku di Indonesia, atau ringgit hanya berlaku di Malaysia. Uang regional merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku, maka untuk uang tunggal Eropa yaitu euro. Selanjutnya, uang internasional merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US dollar dan menjadi standar pembawaan internasional. Adapun beberapa fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai keuntungan. Yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda atau transaksi-transaksi dalam perekonomian. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Pengguna uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Selanjutnya, adapun lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi tersebut asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memiliki atau pemilik dana. Jika uang dapat dianalogikan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka lembaga keuangan adalah jantungnya. Sebab melalui lembaga keuanganlah uang yang ada dalam perekonomian dihimpun dan dilahirkan ke sektor-sektor kegiatan yang membutuhkan. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan perbankan, banking financial institution. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan, memberi kredit, menerbitkan surat pengakuan uang, membeli dan menjual atau meminjamkan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Membeli atau menjual, menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah. Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum antara lain melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal tertentu seperti diatur dalam undang-undang, melakukan usaha perasuransian, melaksanakan usaha lain seperti yang diatur undang-undang. Selanjutnya, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Kegiatan usaha yang diperoleh dilakukan oleh BPR yaitu: yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberi kredit,
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, menyediakan dananya dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia DP. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter itu sendiri yaitu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian inflasi. Selanjutnya ada himbauan moral, adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan memperbaiki kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan menghimbau agar bank meminjamkan uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar dalam perekonomian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.